Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadek Yurika Prastiwi. Saat ini saya menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 201 503 207 214. Saya mengajar mata pelajaran Proyek IPAS di SMK Negeri 2 Tejakula. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Tejakula. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi PPG. Dan inilah video pembelajaran saya. Semua berdiri. Atura manganjali mak. Om Swastiastu. Sebelum mulai pengajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Ibu harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, apalagi sekarang cuacanya sering hujan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tanya dulu kehadiran anak-anak di kelas. Mungkin ketua kelas nanti bisa bantu untuk mengkonfirmasi. Apakah ada yang tidak hadir, ketua kelas? Tidak ada, semua hadir dulu. Tapi 5 orang piket di hotel. Oh iya, berarti memang mereka ada tugas untuk piket di hotel ya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model problem-based learning, di mana model problem-based learning ini diantaranya ada beberapa tahapan, yaitu nanti anak-anak di kegiatan intinya, mulai dari orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik dalam kelompok untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir di kegiatan inti nanti anak-anak akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Terkait dengan penilaian pembelajaran hari ini, itu mengacu pada 3 hal, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan problem-based learning. Jadi anak-anak nanti mampu menganalisis pengaruh fenomena bulan terhadap aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan memberikan suatu atau menampilkan suatu gambar di mana nanti Ibu akan berikan pertanyaan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa merespon dari gambar tersebut. Nah, anak-anak, di depan sudah Ibu tampilkan sebuah gambar. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan gambar yang ada di depan. Nah, pertanyaannya, apa yang anak-anak amati terkait dengan tampilan gambar tersebut? Ya, Intan, silakan. Saya melihat adanya bulan purnama dan adanya gelombang arus yang tinggi. Ya, berarti Intan melihat adanya bulan purnama dan gelombang arus yang tinggi. Oke, anak-anak yang lainnya, silakan. Ya, Yuda. Dari gambar yang saya amati, saya melihat gelombang laut yang sangat besar. Yuda melihat atau mengamati adanya gelombang laut yang besar atau tinggi. Ya. Oke. Silakan anak-anak yang lainnya. Ada lagi? Ya, berarti sama dengan jawaban temannya tadi? Ya, pengamatannya sama. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, setelah anak-anak melihat atau mengamati apa yang terdapat di gambar, nah coba diamati kembali. Apakah pada gambar yang Ibu tampilkan ada nelayan yang sedang melaut? Tidak.
Nah, jika tidak, kira-kira menurut anak-anak apa yang menyebabkan nelayan tidak ada yang melaut? Ya, silakan Sari. Karena pada saat bulan purnama, cahaya bulan sangat terang sehingga membuat ikan tidak memakan umpan. Ya, pada saat bulan purnama, cahaya bulan terlihat terang sehingga ikan itu tidak mau memakan umpan dari nelayan. Seperti itu. Ya, itu jawaban dari Sari. Ya, anak-anak yang lainnya silakan. Ada yang mau menjawab lagi, memberikan pendapat lagi? Ya, silakan Budi. Karena adanya gelombang laut yang tinggi sehingga tidak ada nelayan yang terlihat. Karena adanya gelombang laut yang tinggi sehingga tidak ada nelayan yang terlihat di sana, ya. Bagaimana anak-anak yang lainnya? Ada yang ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi? Ya. Ada lagi? Ya. Berdasarkan hasil pengamatan anak-anak terhadap gambar yang sudah Ibu tampilkan, ya. Jadi nanti arahnya kita akan melaksanakan pembelajaran di mana nanti kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan yang sudah Ibu tampilkan. Jadi berkaitan dengan bulan purnama, berkaitan dengan dampak dari bulan purnama itu seperti apa. Kita lihat dari segi lautannya atau mungkin nanti terhadap aktivitas dari nelayan pada saat melaut, ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Ya, nanti setelah anak-anak menerima LKPD, silakan dicermati terlebih dahulu LKPD-nya, ya. Nanti dibantu dibawa ke belakang, ya. Apakah anak-anak semua sudah mendapatkan LKPD? Ya. Ya. Sudah dicermati LKPD-nya? Ya. Ya, kalau sudah, silakan dilihat dulu pada kegiatan inti, di mana orientasi peserta didik pada masalah. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan suatu video yang mengarah kepada permasalahan yang perlu anak-anak pecahkan nanti, ya. Setelah nanti Ibu tampilkan videonya, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan berkaitan dengan video tersebut. Sekarang kita simak dulu videonya bersama-sama, ya. Terang oleh nelayan tak melaut harga ikan mahal. Probolinggo CB News Indonesia. Harga sejumlah ikan di pasar ikan layanan Kota Probolinggo mengalami kenaikan. Siti Mualifah menambahkan, selain cumi-cumi dan udang serta ikan jenis gurami, bawal dan tongkol juga ikut naik. Awalnya ikan tongkol Rp20.000 sekarang Rp27.000, sementara ikan bedai dari Rp33.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp40.000 per kilo. Untuk ikan grese dari Rp20.000 kini menjadi Rp27.000 per kilonya. Maman Abdullah dan Dogon Harun, koresponden CB News Indonesia, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak menyimak video yang sudah Ibu tampilkan berkaitan dengan permasalahan, salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan aktivitas nelayan pada saat melaut. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang bisa anak-anak ajukan berkaitan dengan permasalahan tersebut? Ya, silakan Desi. Kenapa pada saat bulan purnama harga ikan meningkat? Pertanyaan dari Desi berarti kenapa pada saat bulan purnama harga ikan meningkat? Iya, bagus ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Ngurah. Mengapa nelayan tidak melaut pada bulan purnama? Mengapa nelayan tidak melaut pada saat bulan purnama? Ya, bagus. Kemudian selanjutnya. Ya, silakan Rian.
Kenapa saat terang bulan tangkapan ikan nelayan sedikit? Kenapa saat terang bulan tangkapan Ikan nelayan sedikit? sedikit. Ya, bagus jawaban dari Rian. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan Eva. Bagaimana pengaruh bulan purnama terhadap aktivitas nelayan? Bagaimana pengaruh bulan purnama terhadap aktivitas nelayan? Ya, bagus Eva. Bagaimana anak-anak? Kira-kira ada pertanyaan yang mau diajukan lagi? Ya. Nah, selanjutnya, jadi kita akan masuk ke tahapan mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Nah, dalam tahapan ini, anak-anak sekarang silahkan membentuk kelompok. Nah, kemudian nanti setelah itu anak-anak melanjutkan pengerjaan LKPD sesuai dengan tahapan pembelajaran ini, ya. Nah, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya dulu. Anak-anak, apakah sudah semua bergabung dengan kelompoknya? Ya. Nah, kalau sudah, silakan anak-anak lanjutkan aktivitas yang ada di LKPD. Kalau memang misalkan nanti ada permasalahan, silakan boleh disampaikan ke ibu. Ya, dan tolong manfaatkan aktivitasnya itu dengan kegiatan diskusi kelompok. Nanti sharing sama teman, kurang lebihnya silahkan didiskusikan. Ya? Ya, silahkan. Nah teman-teman, di diskusi hari ini kita pembagian tugas dulu ya. Kira-kira kalian ingin mengerjakan di bagian mana nih? Saya ingin mengerjakan bagian hipotesis dan mencari referensi di buku. Kalau saya akan mengerjakan di bagian penyelidikan dan pengumpulan data. Dan saya nanti akan mencari referensinya di internet. Oh, berarti nanti saya sama Edwin itu mencari rumusan masalahnya ya? Ya. Nah, ya udah kerjaan udah. Teman-teman, gimana ya hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan yang dikasih teman-teman lain seperti kenapa nelayan tidak melewati pada bulan purnama? Mungkin sih karena pengaruh bulan purnama menyebarkan cahaya yang lebih terang dan menyebabkan nelayan tidak melaut karena ikan-ikan pada menyebar. Mungkin karena kan air laut sedang surut. Kalau gitu kita terus aja di sini. Anak-anak, nanti silakan anak-anak kumpulkan berbagai informasi untuk memperoleh suatu pemecahan masalah, di mana nanti itu dilakukan pada saat tahap penyelidikan individu dan kelompok. Ya, nanti informasi yang sudah anak-anak kumpulkan tersebut, anak-anak akan gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Teman-teman, untuk penyelidikan dan pengumpulan data, kita akan menggunakan bahan bacaan, buku, dan internet untuk mencari pemecahan masalah. Untuk manfaat gravitasi bumi, apakah ada yang menemukan? Ya, cari dulu. Oh, ini jawabannya. Untuk Jawaban nomor 1. manfaat gravitasi bumi. Yang pertama, menjaga kestabilan bumi dan planet lainnya. Yang kedua, menjaga kestabilan bulan. Yang ketiga, menjaga kestabilan benda-benda yang ada di bumi. Oh, mari kita buat. Yuk.
Bagaimana anak-anak dari kelompok 2? Sudah sejauh mana pengerjaan aktivitas LKPD-nya? Baru sampai aktivitas 3 penyelidikan dan pengumpulan data. Oh iya, berarti masih di aktivitas itu ya. Ya. Kira-kira ada kendala enggak anak-anak? Jauh ini belum Belum ada kendala. Tadi pencarian informasinya lancar? lancar Ya, lancar berarti. Di mana aja anak-anak mencari informasi tadi? di internet sama di bacaan. Oh iya, bahan bacaan di internet, di buku? Ya, Ya, di buku juga ada ya. Ya, Ibu lihat anak-anak juga sudah bawa bukunya. Ya, ya silahkan dilanjutkan ya. ya Bu. Bagaimana Budi dan kelompoknya? Izin bertanya, tadi kan kita sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Apakah di sini tuh tulisnya semua pertanyaannya atau salah satu pertanyaan yang bisa men-cover seluruh masalahnya? Ya. Nah, sekarang kan di bagian terakhir ini kan kita akan mencari pemecahan masalah yang diajukan berdasarkan kesesuaian dari hipotesis dari rumusan masalah yang sebelumnya juga ya. Jadi di sini sebaiknya dipilih salah satu masalah yang bisa mengcover dari semua pemecahan masalah nanti. Ya, jadi misalkan coba dipilih salah satu masalahnya berkaitan, contohnya misalkan tadi kan sempat diajukan pertanyaan itu tentang pengaruh fenomena bulan atau fase bulan itu terhadap aktivitas nelayan di laut, misalkan yang tidak melaut kenapa. Jadi kalau misalkan itu dipilih kan sudah bisa mengcover pertanyaan yang lain, misalkan seperti apa tadi pertanyaannya? Mengapa nelayan tidak melaut Ya, pada saat bulan kenapa nelayan tidak melaut? Kemudian yang lain lagi apa tadi pertanyaannya? mengapa harga ikan naik saat bulan purnama? Iya, harga ikan naik. Kemudian apa lagi? Apa dampak bulan purnama terhadap hasil tangkapan ikan? Itu kan sudah mengcover dia. Jadi pengaruhnya itu sudah mengcover pertanyaan yang lain. Otomatis nanti pemecahan masalahnya juga mengcover seluruhnya. Ya? Nah, bisa dipahami Budi dari kelompoknya? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Itu saja Bu, terima kasih. Silakan dilanjutkan ya. Ya Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai dikerjakan LKPD-nya? Ya, kalau sudah, selanjutnya anak-anak mempersiapkan materi atau mempersiapkan hasil diskusinya itu untuk presentasi. Ya, silakan disiapkan sesuai dengan apa yang seharusnya akan menjadi bahan presentasi nanti ya. Dibagi nanti juga bersama kelompoknya siapa yang mempresentasikan bagiannya dan nanti berdasarkan hasil diskusi tersebut. Anak-anak, sekarang waktunya kita presentasi ya. Silahkan dari kelompok Budi untuk mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai masalah dan pemecahan masalah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Budiase dan teman saya. Perkenalkan nama saya Kadedun Satya Dharma dan teman saya. Perkenalkan nama saya Kadek Eva Suryani dan teman saya. Perkenalkan nama saya Kadek Agus Purnaspata. Nah, sebelum ke intinya atau ke pemecahan masalahnya, di sini kami telah melakukan eksplorasi yang mengacu kepada pemecahan masalah. Yang pertama ada manfaat gravitasi bumi untuk menjaga kestabilan bulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Adanya gaya gravitasi dapat menjaga kestabilan bulan serta satelit bulan menjadi berada pada posisinya. Nah, yang kedua ada fenomena yang terjadi akibat rotasi bumi atau pergerakan bumi, yaitu terjadinya pergantian siang dan malam yang akan dijelaskan oleh teman saya. Fenomena yang terjadi akibat gerak bumi adalah adanya siang dan malam. Saat bumi berputar, bagian yang menghadap pada matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian yang tidak menghadap ke matahari akan mengalami malam. Kemudian yang ketiga ada perubahan fase bulan. Pada fase bulan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu new moon, first quarter, full moon, dan last quarter. Di sini kami lebih mengacu kepada full moon atau bulan purnama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada fase bulan penuh atau full moon yaitu ketika bulan menempuh
menempuh separuh lintasan orbit revolusinya terhadap bumi. Pada fase bulan purnama, posisi bulan terhadap matahari berada pada berlainan pihak atau posisi dengan matahari. Nah, hasil eksplorasi yang telah kami lakukan yang bersesuaian dengan pemecahan masalah berdasarkan kesesuaian hipotesi yang telah diajukan akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada masalahnya. Masalahnya yaitu bagaimana dampak fenomena fase bulan penuh atau bulan purnama terhadap nelayan yang tidak melaut. Pemecahan masalahnya, bulan purnama yang terjadi ketika bulan terhadap matahari berada pada posisi yang berlainan atau berlawanan yang dapat dilihat dari bumi. Seluruh sisi bulan yang diterangi matahari menjadi terlihat bulat dan penuh dan sangat terang, dan belahan bumi yang mengalami pergantian malam akan melihat bulan sempurna. Fase bulan penuh atau bulan purnama yang bersamaan dengan jarak terdekat bumi ke bumi menyebabkan ketinggian pasang air laut. Hal tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat di pelabuhan dan pesisir. Salah satunya yaitu nelayan tidak melaut. Adapun dampak-dampaknya yaitu yang pertama ada hasil tangkapan nelayan buruk. Cahaya bulan purnama membuat ikan menyebar dan bermigrasi ke tempat yang lebih dalam dan cenderung menjauh dari predatornya. Kondisi ini menyulitkan nelayan menangkap ikan karena keberadaan ikan tidak terkumpul di satu area penangkapan dan sulit dijangkau oleh jaring. Yang kedua adalah faktor keamanan. Bulan purnama dapat menimbulkan pasang laut yang lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasanya. Selama purnama, matahari dan bulan sejajar dengan bumi, sehingga menyebabkan gelombang air laut menjadi lebih tinggi dan nelayan pun tidak berani mengambil resiko untuk melaut. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Dinan. Dari pembahasan yang sudah kalian sampaikan, bagaimana cara kalian untuk mengaplikasikan pemahaman tersebut pada kehidupan sehari-hari? Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar. Kebetulan saya punya paman yang bekerja di laut. Mengapa benar-benar menunjukkan dari hari-hari biasanya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Intan. Kebetulan saya mempunyai paman yang bekerja sebagai nelayan. Beliau sempat bercerita kepada saya pada saat bulan purnama gelombang laut lebih tinggi dari biasanya dan hasil tangkapan ikan yang buruk. Dari pemahaman yang telah saya dapatkan, nanti saya akan memberitahu beliau mengapa hal tersebut bisa terjadi, karena pada saat bulan purnama, cahaya bulan purnama yang sangat terang membuat ikan-ikan bermigrasi ke tempat yang lebih dalam dan gelap dan cenderung menghindar dari predator. Dan kenapa pada saat bulan purnama gelombang air laut lebih tinggi dari hari-hari biasanya? Karena pada saat bulan purnama mengakibatkan pasang air laut yang lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Pada saat bulan purnama, matahari dan bulan sejajar pada bumi sehingga menyebabkan gelombang menjadi lebih tinggi dan membuat paman saya tidak berani mengambil resiko untuk melaut. Apakah bisa diterima, Intan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baik, jika tidak ada anak-anak lagi yang ingin bertanya, jadi Ibu menambahkan sedikit atau menyampaikan pendapat berkaitan dengan presentasi yang anak-anak lakukan. Ya, jadi tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompoknya Budi dan teman-temannya sudah bagus ya. Jadi sudah jelas apa yang
ingin disampaikan, kemudian arah dari permasalahan, pemecahan masalahnya juga sudah jelas, dan tadi berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Intan, itu juga sudah sangat baik dijawab oleh kelompoknya Budi dan teman-temannya. Kenapa? Karena memang benar, jadi kalau anak-anak belajar atau mempelajari suatu materi, minimal kan nanti anak-anak bisa mengaplikasikan, ya. Jadi entah itu dalam bentuk informasi yang anak-anak bagikan kepada orang lain atau mungkin anak-anak yang menggunakannya sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa informasi atau pengetahuan yang nanti diperoleh dari kelompoknya Budi akan digunakan untuk memberikan informasi kepada pamannya berkaitan dengan bagaimana atau mengapa pada saat bulan purnama pamannya itu kan tidak berani untuk melaut istilahnya atau tidak melaut. Ya, salah satunya tadi sudah disampaikan, hasil tangkapan ikan yang buruk, hasil tangkapan ikan yang buruk. Kemudian yang kedua, karena adanya gelombang tinggi, di mana faktor keselamatan itu menjadi penting. Jadi tidak berani mengambil resiko untuk melaut. Ya, jadi sudah bagus. Ya, silahkan dilanjutkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Anak-anak, setelah tadi anak-anak mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan pemecahan masalahnya, ya jadi tahap selanjutnya itu adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di mana berdasarkan hasil presentasi anak-anak tadi, jadi akan ada kelompok yang mendapatkan penilaian terbaik, ya, yaitu dari kelompok Budi Asih. Bukan berarti kelompok yang lain itu tidak bagus atau tidak baik, bukan seperti itu ya, karena proses penilaian kan pasti ada yang lebih baik, ada yang kurang, itu hal biasa. Tetapi anak-anak yang lainnya juga sudah melaksanakan aktivitas, kemudian memperoleh hasil sampai menyajikan juga sudah dengan baik ya. Nah, selanjutnya anak-anak akan membuat suatu kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan tersebut silahkan anak-anak tuliskan pada LKPD-nya sebelum nanti anak-anak sampaikan, ya. Silahkan. Ya, dari Budi sudah membuat kesimpulan? Sudah, Bu. Kesimpulannya seperti ini ya. Pembelajaran ini berpengaruh yang penting. Yang kedua, pasang surut. Ya, nah jadi di sini yang pertama itu kan adanya ketinggian gelombang air laut ya. Nah di sini mungkin belum dijelaskan lebih spesifik atau bisa ditambahkan. Jadi kan kenapa gelombang air laut itu bisa tinggi? Pengaruh gravitasinya juga belum terlihat di sini. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan adanya pengaruh gravitasi juga, gravitasi bumi atau gravitasi bulan. Gravitasi bulan. Ya, nanti disesuaikan pengaruh gravitasi bumi atau gravitasi bulan yang menyebabkan gelombang air laut itu menjadi tinggi juga. Sehingga di sini bukan kondisi laut aja sih, lebih kepada faktor keselamatan dari nelayan, kan gitu. Bukan hanya hasil tangkapan, tetapi juga termasuk faktor keselamatan dari nelayan. Ya, coba nanti dirangkai kembali kalimatnya biar lebih baik yang mencakup semuanya, ya. Nah, anak-anak, sudah selesai membuat kesimpulan? Ya, kalau sudah selesai, silakan disampaikan kesimpulannya. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran ini adalah bulan purnama memiliki beberapa faktor yang penting terhadap kehidupan nelayan. Yang pertama, bulan purnama dapat mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Dan yang kedua, pada fase bulan penuh atau bulan purnama berpengaruh terhadap fenomena pasang surut air laut yang menyebabkan gelombang air laut meninggi dari hari-hari biasanya. Selama bulan purnama, matahari dan bulan sejajar dengan bumi sehingga gravitasinya bertambah yang menyebabkan gelombang laut menjadi tinggi dan nelayan tidak berani untuk mengambil resiko untuk melaut. Sehingga
bulan purnama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan nelayan, baik dari segi hasil tangkapan ikan dan faktor keamanan. Itu saja, Bu. Ya, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Budi. Bagaimana anak-anak yang lainnya? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan lagi? Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan sedikit berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Nah, jadi berkaitan dengan posisi matahari, bumi, dan bulan pada saat fase bulan itu, salah satunya berkaitan dengan bulan purnama, itu bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, jadi di sini matahari. Nah, kemudian ini kita gambarkan sebagai bumi. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini kita gambarkan sebagai posisi bulan. Nah, posisi bulannya itu, ini kita anggap sebagai posisi bulan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, pada saat posisi yang pertama atau misalkan kita bilang sebagai fase pertama, ini kan posisi matahari, fase bulan yang pertama, bumi itu berada pada satu garis lurus atau tidak? Ya, sedangkan kalau kita lihat pada posisi matahari, bumi, dan pada posisi bulan yang keempat itu satu garis lurus atau tegak lurus? Ya, tegak lurus. Nah, kalau kita ingin melihat fase bulan purnama, itu terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi itu berada pada satu garis lurus. Tetapi di fase yang mana? Fase 1 atau fase 3? Nah, ingat kembali bahwa posisi bulan dan matahari itu berada pada posisi yang berlawanan atau oposisi. Ya, jadi dapat kita lihat dan bukan berada pada antara matahari dan bumi. Nah, sehingga fase bulan purnama itu berada pada posisi yang ketiga. Sedangkan pada fase yang pertama itu berada pada fase apa namanya? Bulan baru atau new moon. Ya, sedangkan posisi 4 dan 2 atau 2 dan 4 itu berada pada posisi quarter. Ada quarter awal dan quarter akhir. Nah, bagaimana pengaruhnya bulan purnama terhadap aktivitas yang di bumi? Misalkan di sini ada nelayan yang mau melaut. Nah, aktivitasnya pasang air laut itu terjadi kan pada saat atau adanya gravitasi bulan terhadap bumi. Ya, jadi kalau misalkan adanya gravitasi bulan, otomatis gelombang air laut atau misalkan air laut itu akan menjadi pasang. Jadi akan gelombangnya lebih tinggi. Nah, itulah yang salah satunya menyebabkan faktor keselamatan nelayan itu yang dipentingkan. Jadi nelayan tidak berani melaut. Yang kedua, pada saat bulan purnama, bagaimana pengaruhnya? Jadi di sini ya tadi sudah disampaikan, cahaya dari bulan purnama ini akan menyebabkan ikan yang berada di lautan itu menjadi menyebar karena dia tidak suka istilahnya dengan cahaya terang. Jadi dia akan lebih memilih bermigrasi kepada daerah-daerah yang lebih gelap sehingga nelayan itu kesulitan dalam menangkap ikan atau hasil tangkapan ikan itu juga pasti akan sedikit. Nah, dari permasalahan tadi anak-anak sudah ketahui bahwa banyaknya mengeluh pedagang di pasar itu berkaitan dengan harga yang tinggi, harga ikan yang tinggi saat itu karena nelayan tidak dapat melaut, tidak dapat menangkap ikan sehingga hasilnya menjadi atau harga ikan itu menjadi tinggi. Jadi seperti itu arahnya, ya. Bisa dipahami anak-anak? Kira-kira anak-anak sudah paham? Ya. Nah, setelah serangkaian aktivitas yang sudah anak-anak lakukan tadi, nah sekarang tahapan selanjutnya adalah anak-anak akan melakukan refleksi. Ya. Siapa yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Ya, silakan Krisna. Yang pertama, hal yang saya pahami setelah pembelajaran hari ini adalah saya dapat memahami bahwa fase bulan sangat mempengaruhi gelombang laut dan aktivitas ikan. Yang kedua, tantangan atau kesulitan
yang saya temui selama pembelajaran adalah saya membuat materi pemecahan masalah. Yang kedua, saat melakukan presentasi. Dan yang ketiga, hal baik dan menarik yang muncul selama pembelajaran adalah materi tentang fase bulan. Yang kedua, berimajinasi tentang sistem di tata surya walaupun tidak pernah melihatnya secara langsung. Yang keempat, hal yang perlu ditingkatkan sebelum pembelajaran adalah percaya diri saat presentasi. Yang kedua, ketelitian saat mencari informasi. Dan yang ketiga, public speaking yang harus ditingkatkan. Yang kelima, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ini adalah saya sangat gembira. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan pemahaman anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi nanti Ibu akan bagikan soalnya, kemudian kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan, silahkan dikumpulkan ke depan. Silahkan dilengkapi identitasnya dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Nah, setelah serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, jadi sampai anak-anak tadi mengerjakan beberapa soal berkaitan dengan materi yang kita bahas tadi. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi, masih di materi bumi dan antariksa, tapi kepada subbab yang lain nanti, ya. Jadi dipersiapkan dengan baik, silahkan dipelajari di rumah dulu, berkaitan nanti dengan materi berikutnya, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, jadi nanti dibantu oleh ketua kelas, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama sebelum nanti kita tutup dengan salam. Ya, silahkan ketua kelas. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ngaturang Parama Santi. Om Santi 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 Om.